Haleluya. Saya mau katakan bahwa hari ini kita masih punya pengharapan. Kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengawali aktivitas hari ini, kembali kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan lihat di dalam surat Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20, saya bacakan firman Tuhan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa lama kita menjadi anak Tuhan, kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi miliknya. Nah, saudara, ada yang mungkin berkata, sejak lahir, sejak anak-anak, sejak muda saya sudah menjadi anak Tuhan. Ataupun mungkin ada di antara kita yang baru menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ketika dia berkomitmen untuk percaya kepada Yesus, maka hidupnya bukan lagi dia, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia.
Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara, di dalam ayat ini Paulus tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan rohani kita. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang realita kenyataan kehidupan kekristenan. Paulus sedang berbicara bagaimana sebenarnya hidup orang Kristen itu. Saudara, Paulus sedang berbicara tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, yaitu bukan lagi kita yang hidup, tetapi Dia, Kristus, yang hidup di dalam kita. Nah, saudara-saudara, begitu seseorang percaya kepada Yesus, maka pada saat itu juga Kristus menjadi hidupnya. Tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia, bekerja di dalam Dia. Nah, saudara, kalau Kristus yang hidup di dalam kita, bukan kita lagi, maka itu berarti hidup kita ini bukan lagi apa yang kita kehendaki, bukan lagi apa yang kita ingini, bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, sebenarnya orang di luar Tuhan pun hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap orang, karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita tidak sadar dan tidak merasa akan hal ini. Bahkan ada orang juga yang tidak mau, bahkan takut untuk meluaskan Kristus, untuk bekerja dalam hidupnya, untuk mengambil alih kehidupannya dengan berbagai macam alasan. Saudara, kita perlu ingat bahwa Dia adalah Tuhan, dan kalau Dia sudah berkehendak, maka kita tidak akan pernah bisa menolaknya. Saudara, saya teringat akan 1 tahun yang lalu, saudara, dalam waktu yang begitu cepat, tiba-tiba saya harus masuk ke ruang operasi untuk dioperasi usus buntu karena usus buntunya sudah pecah. Saudara, kehendak saya, keinginan saya tidak mau. Saya maunya menolak. Tetapi Tuhan mengizinkan hal ini harus terjadi, harus saya lewati, saudara. Dan saya hanya bisa berkata, ya Tuhan. Saudara, yang perlu kita lakukan di sini atau yang Tuhan rindu dari kita adalah percaya. Hanya percaya saja, saudara-saudara. Hanya iman kita bagaimana kepada Tuhan. Artinya, kita mempercayakan kehidupan kita seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur, Dia yang merancang hidup kita, Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah arti bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berencana, kita tidak boleh merancang soal-soal penghidupan kita, bukan saudara. Tidak mengapa, tetapi biarlah di atas semuanya itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Saudara, ada kalanya Tuhan sejalan dengan setiap rencana-rencana kita, dengan setiap keinginan-keinginan kita. Tetapi juga kadang Tuhan tidak sejalan dan Dia membuat kita harus memutar arah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu takut karena Allah kita tidak pernah melakukan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, pencobaan, pergumulan, kenyataan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, itu Allah sementara melatih kita untuk kita percaya, untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, membangkitkan iman kita kepadanya. Sehingga kita menyadari bahwa hidupku bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, dan akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, cara-cara Tuhan yang ajaib di luar pemikiran kita dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan,
Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat, menguatkan bagi kita untuk kita melewati sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, Engkau yang hidup di dalam kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut dan tidak perlu gentar, karena yang bekerja di dalam kami, yang hidup di dalam kami adalah Kristus yang sudah menang. Terima kasih Bapa, berkat sukacita damai sejahtera Allah menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Kami naikkan doa kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.